Pernah nggak, Bu? Rasanya baru aja awal bulan, tahu-tahu uang udah tinggal sedikit aja. Kadang kita bingung sendiri. Padahal rasanya nggak beli apa-apa yang aneh-aneh. Tapi kok cepat banget habisnya ya? Sebagai istri, kita tuh sering banget dihadapkan sama urusan keuangan rumah tangga. Dari bayar listrik, belanja harian, uang sekolah anak, sampai hal-hal kecil yang kadang nggak kita duga. Semuanya datang bergantian. Dan ujung-ujungnya, kita yang harus pusing nyusun strategi biar semua bisa cukup. Kadang saya mikir, jadi istri itu kayak jadi manajer keuangan di rumah. Harus pintar-pintar ngatur, tapi juga harus sabar, bijak, dan tetap bisa bikin suasana rumah tenang. Karena kalau keuangan nggak teratur, suasana hati pun bisa ikut kacau. Betul nggak, Bu? Nah, dari pengalaman kecil sehari-hari, saya belajar kalau mengelola uang rumah tangga itu bukan cuma soal angka, tapi soal kebiasaan, kesabaran, dan kerjasama dengan pasangan. Ada beberapa cara sederhana yang bisa bantu kita supaya uang bulanan bisa cukup, kebutuhan terpenuhi, dan masih bisa menabung tanpa harus stres tiap akhir bulan. Di kesempatan kali ini, saya mau berbagi beberapa tips mengelola keuangan rumah tangga dari sudut pandang seorang istri. Bukan yang rumit, tapi yang bisa langsung dipraktikkan di kehidupan sehari-hari. Kita mulai dari yang pertama ya. Sebelum melanjutkan, jika ayah bunda suka video ini, jangan lupa klik subscribe, tekan like, dan tulis pendapat di kolom komentar ya. Dukungan ayah bunda berarti banget supaya channel ini bisa terus berkembang dan bikin konten seru lainnya. Pertama, pahami dulu kondisi keuangan keluarga. Sebelum kita bisa ngatur, kita harus tahu dulu, sebenarnya pemasukan dan pengeluaran kita tuh berapa sih? Kadang kita suka lupa. Uang datang dari mana aja? Gaji suami, usaha kecil di rumah, atau mungkin ada penghasilan tambahan, tapi pengeluarannya belum tentu seimbang. Coba mulai dengan cara sederhana. Catat semua pemasukan dan pengeluaran sebulan penuh. Misalnya, listrik, air, belanja dapur, uang jajan anak, bensin, dan sebagainya. Setelah tahu angkanya, baru deh kita bisa ngatur dengan lebih realistis. Jangan sampai gaya hidup lebih besar daripada kemampuan kita ya, Bu. Karena kalau itu terjadi, ujung-ujungnya stres sendiri. Kedua, bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Nah, ini tantangan terbesar para istri, termasuk saya sendiri. Kadang kita jalan ke pasar atau buka aplikasi belanja online, tiba-tiba aja, lucu nih, beli ah. Padahal kalau dipikir-pikir, belum tentu butuh. Saya belajar satu hal, kalau kita ragu mau beli sesuatu, coba tunda 2-3 hari. Kalau setelah itu masih kepikiran dan memang dibutuhkan, baru beli. Tapi kalau udah lupa, berarti cuma keinginan sesaat aja. Cara ini sederhana, tapi ampuh banget buat menekan pengeluaran yang nggak penting. Ketiga, buat catatan keuangan, walau kecil-kecil. Banyak yang bilang, males nulis-nulis pengeluaran, ribet. Tapi percayalah, mencatat itu kuncinya. Dulu saya juga nggak terbiasa, tapi setelah coba tulis setiap kali belanja, walau cuma beli cabai, sabun, atau jajan anak, saya baru sadar. Ternyata pengeluaran kesil-kesil itu, kalau dikumpulkan, bisa besar juga. Ibu bisa pakai buku kecil atau aplikasi keuangan di HP. Yang penting konsisten. Dari situ nanti kelihatan mana pengeluaran yang bisa dikurangi. Keempat, ajak suami ngobrol soal keuangan. Kadang, Bu, istri itu terlalu banyak mikir sendiri. Padahal keuangan rumah tangga itu tanggung jawab berdua. Coba sesekali duduk bareng suami. Bahas bareng kebutuhan bulan ini, rencana tabungan, atau pengeluaran besar yang mau datang. Tapi ingat, bicaranya dengan nada yang tenang dan terbuka, bukan menyalahkan. Misalnya, Pak, kayaknya bulan ini banyak kebutuhan sekolah anak, gimana kalau kita kurangi jajan luar dulu? Kalau cara bicaranya enak, suami pun biasanya lebih terbuka dan mau diajak kerjasama. Kelima, sisihkan tabungan dan dana darurat. Nah, ini penting banget, Bu. Banyak orang menabung kalau ada sisa, tapi seringnya ya nggak ada sisanya. Coba ubah cara pikirnya. Tabung dulu, baru belanja. Nggak perlu besar. Misalnya 10.000 per hari. Asal rutin, lama-lama bisa jadi dana darurat berguna saat ada kebutuhan mendadak, misalnya anak sakit, peralatan rusak, atau hal tak terduga lainnya. Kalau sudah punya dana darurat, hati pun lebih tenang. Keenam, bijak dalam berbagi. Kadang kita mikir, uang aja pas-pasan, gimana mau berbagi? Tapi ternyata, berbagi itu nggak harus banyak. Sedikit tapi ikhlas, itu bisa membuka pintu rezeki yang luas. Dan hebatnya lagi, kalau anak-anak lihat orang tuanya suka berbagi, mereka juga belajar jadi anak yang empati dan dermawan. Jadi, jangan takut berbagi.
Karena berbagi itu bukan mengurangi, tapi justru menambah berkah. Ketujuh, belajar dari pengalaman dan terus evaluasi. Nggak ada cara ngatur uang yang langsung sempurna. Kadang bulan ini berhasil hemat, bulan depan malah kebobolan lagi. Itu wajar. Yang penting, tiap bulan kita belajar dari pengalaman. Misalnya, bulan ini pengeluaran dapur terlalu besar. Berarti bulan depan, coba cari cara hemat. Mungkin masak lebih banyak di rumah, atau manfaatkan bahan seadanya dulu. Pelan-pelan, kita akan nemu ritme yang pas untuk keluarga kita. Kedelapan, nikmati prosesnya. Mengatur keuangan itu jangan dijadikan beban, Bu. Anggap aja, ini bagian dari seni mengelola rumah tangga. Kita belajar sabar, belajar bijak, dan belajar mensyukuri apa yang kita punya. Karena sejatinya, bukan seberapa besar uang yang kita punya yang bikin bahagia, tapi seberapa bijak kita mengelola dan mensyukurinya. Kadang, Bu, kita suka merasa kecil, merasa belum cukup, belum pandai, belum bisa mengatur uang sebaik orang lain. Tapi sebenarnya, setiap istri itu hebat dengan caranya masing-masing. Kita mungkin nggak punya gaji besar, tapi kita punya niat baik untuk membuat rumah tangga berjalan dengan damai. Kita mungkin nggak punya latar belakang ekonomi, tapi kita belajar dari pengalaman, dari kesalahan, dari hari ke hari. Mengatur keuangan itu bukan tentang uangnya, tapi tentang sikap kita terhadap rezeki. Tentang bagaimana kita bersyukur atas yang sedikit, dan bertanggung jawab atas yang banyak. Tentang bagaimana kita belajar berkata cukup, meski di luar sana selalu ada yang lebih. Dan percayalah, Bu, kalau kita ikhlas, disiplin, dan sabar dalam mengelola uang rumah tangga, Tuhan pasti bantu cukupkan. Karena rezeki itu bukan cuma angka di rekening, tapi juga ketenangan di hati, kesehatan keluarga, dan hubungan yang harmonis di rumah. Jadi, mulai hari ini, yuk kita sama-sama belajar jadi istri yang bijak mengatur keuangan, mulai dari langkah kecil, catat pengeluaran, tahan diri belanja yang nggak perlu, ajak suami ngobrol terbuka, dan jangan lupa, sisihkan untuk menabung serta berbagi. Pelan-pelan aja, nggak harus sempurna. Yang penting konsisten dan dilakukan dengan niat baik. Semoga cerita dan tips sederhana ini bisa jadi penyemangat buat kita semua. Karena kalau keuangan rumah tangga teratur, hati kita tenang, dan keluarga pun lebih bahagia. Terima kasih sudah mendengarkan ya, Bu. Jangan lupa ya, terus semangat, terus belajar, dan terus percaya bahwa setiap istri itu mampu membuat keajaiban dari hal-hal kecil yang dilakukan dengan cinta. Nah, menurut ayah bunda, gimana konten auditori kali ini? Tulis pendapatnya dan ide konten berikutnya di komentar ya. Kita baca satu-satu. Siapa tahu ide ayah bunda jadi konten berikutnya.